ngomong doang. Maaf, Pak. Maaf. Ngomong aja. Iya, maaf sekali lagi, Pak. Sengaja kamu tahu. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup, terus tiba-tiba mati. Ulah si Ricky. Kamu diam aja. Nggak tanggung jawab sama sekali. Kesalahan saya, Pak. Ya nggak salah, pasti salah, tapi sengaja kan kamu? Sengaja dong. Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek, memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar mencari tahu dari mana asal mula sumber rekaman suara yang mirip dirinya yang viral di media sosial. Rekaman suara yang viral di media sosial itu diduga adalah suara dari Satrio saat sedang memarahi pegawai di rumah dinasnya. Satrio pun menduga rekaman itu disebar untuk memojokkan dirinya. Ia pun mengklaim suara di balik rekaman tersebut bukanlah dirinya. Bukan cuma itu saja, ia pun juga meminta jajarannya mencari siapa sosok yang menyebarluaskan rekaman dengan sengaja dan juga mengeditnya seolah-olah dirinya menjadi subjek utama dalam rekaman suara tersebut. Selain itu, Satrio juga menyebut ingin mengetahui apakah rekaman suara itu dimanipulasi. Mengingat Satrio menampik anggapan soal menteri arogan. Dan jika terbukti dimanipulasi, maka ia pun tidak segan-segan akan membawanya ke jalur hukum. Dan tadi juga yang bersangkutan tidak ini sama sekali mengenai hal itu. Dan mereka juga tahu persis bahwa semua yang muncul di dalam berbagai media itu tidak benar adanya. Jadi itu bukan suara Anda yang tersebar? Bukan. Baik, ketika Anda merasa suara yang disebar bukan suara Anda, kemudian juga bagaimana dengan adanya tuduhan-tuduhan? Apakah Anda akan mengambil langkah hukum terkait ini atau seperti apa penyelesaiannya? Karena ada pegawai juga yang diberhentikan sebelumnya yang memicu kasus ini, Pak. Tidak ada yang diberhentikan sama sekali, itu yang menjadi bahan pemberitaan. Jadi yang ada adalah mereka yang saya pindah tempat, mutasi atau rotasi. Tidak ada pendidikan sama sekali. Jadi terkait bagian kerumah tanggaan di kementerian, Anda meluruskan tidak ada yang diberhentikan akibat kesalahan. Itu yang ingin Anda luruskan dalam hal ini, Pak? Hanya berpindah posisi tetap dalam kementerian. Baik, jadi sekali lagi kami tanya, tadi akankah Anda mengambil langkah hukum terkait dengan tudingan-tudingan yang dialamatkan pada Anda, Pak Menteri? Kita akan melacak sumber dari berita tersebut. Ya, kalau memang ada misalnya upaya-upaya yang lakukan dengan sengaja, nanti saya juga minta teman-teman yang mempunyai akses kepada media seperti itu untuk dilacak apakah ini buatan atau manipulasi dan sebagainya. Kalau memang sudah ada manipulasi atau itu, kita lihat nanti siapa yang melakukan hal itu. Kita akan coba pastikan jalur hukum bagi mereka yang sengaja membuat konten yang seperti itu. Pak Menteri sendiri sudah mendengar soal rekaman yang beredar di media sosial, soal diduga merupakan sikap arogan yang dilakukan oleh Anda, Pak? Sudah. Bagaimana ketika mendengar Anda pastikan itu bukan Anda? Tidak benar adanya. Anda merasa itu diedit atau disebarluaskan untuk... Saya pun... Ya, silakan Pak Menteri. Ada ke arah situ. Memang ada upaya ke arah situ, karena itu saya tidak pernah bersikap seperti itu, dan itu memang diedit dan kemudian dimanipulasi seakan-akan itu suara saya. Apakah soal ini juga tadi sempat Anda tanyakan kepada dua pejabat yang tadi Anda panggil untuk bertemu? Soal adanya dugaan rekaman ini,
ada mengarah ke arah sana untuk merugikan Anda, pemerintah? Saya tanyakan itu mereka tidak tahu menahu. Langkah ke Saya depan tanya ke mereka tidak tahu menahu hal itu. dengan rekaman yang sudah tersebar seperti Yang mana nih? Yang silakan Pak Menteri. ya akan saya minta tahu teman-teman untuk melacak dari mana sumbernya dan siapa yang lakukan, dan maksudnya untuk memojokkan saya. Maka saya minta teman-teman yang ahli dalam bidang tersebut untuk melacak dan melihat, kalau perlu cari pelakunya siapa.